udah 1000 lebih yang nonton, jadi aku langsung aja akan bahas market hari ini ya. Jadi ya, seperti biasa aku langsung aja mulai dari IHSG, habis itu aku akan bahas beberapa sentimen market dan juga saham-saham yang aktif gitu hari ini, dan apa yang bakal kita watch untuk besok-besok market gimana, dan gimana trading and investment wisdomnya gimana gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu dari IHSG ya teman-teman semuanya. Nah, ini IHSG. Jadi IHSG ini kalau teman-teman perhatikan, aku ada gambar ini. Hai ya, jadi sebelumnya ada pattern double tops dan sudah mencapai level supportnya di 6.930-an. Di sini udah mencapai target dari double topsnya, terus kemudian dia naik. Nah, ini gambarku agak ke kanan, tapi sebenarnya ini udah terjadi, yaitu dia naik membentuk satu gunung dan dia turun dikit di sini. What to expect besok? Kemungkinan besok akan lanjut koreksi. Ya, jadi ada kemungkinan lanjut koreksi turun sampai ke level 6930-an gitu. Jadi sampai level 6930-an teman-teman. Nah, hari ini tadi market itu banyak turun didorong oleh saham-saham sektor komoditas. Jadi yang menarik ya, beberapa waktu sebelum ini kan kita sempat bahas komoditas, terus saya tuh sempat berpikir bahwa kalau komoditas begitu hype, begitu aktifnya, begitu seksinya, begitu menariknya, kok kayaknya kita mesti perlu berhati-hati gitu loh, kita mesti perlu waspada. Dan kalau teman-teman ngikutin terus IG live aku sekitaran seminggu kemarin, aku udah bilang bahwa yuk kita mulai lihat yuk sektor yang belum jalan, komoditas non energi, dan jangan cuma fokus pada komoditas energi aja atau sektor pertambangan batu bara, oil and gas yang memang sebenarnya masih dibutuhkan oleh banyak negara gitu ya, masih dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ternyata memang terjadi koreksi. Banyak penyebabnya. Apa yang menyebabkan sektor komoditas terkoreksi? Yang pertama pastinya profit taking udah naik lumayan tinggi, dan yang berikutnya yang menyebabkan sektor komoditas ini terkoreksi, terutama sektor batu bara, adalah karena di China lockdown lagi. Nah, kalau lockdown lagi di China, ini bukan cuma bermasalah pada supply atau pembuatan barang-barang di sana, karena mereka kan terkenal dengan industrinya dan produksinya gitu. Nah, tapi China itu juga merupakan salah satu importir batu bara yang terbesar ya. Jadi salah satu pengimpor batu bara yang terbesar dari Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan China lockdown lagi, ya mau gimana? Impor batu baranya pasti akan berkurang gitu. Meskipun sebenarnya untuk sektor oil and gas ini masih ada sektor energi ya, coal, oil and gas. Ini masih ada beberapa sentimen yang bisa membuat harganya tuh naik. Aku nggak ngomong sentimen positif karena kok kayaknya agak nggak enak gitu ya. Jadi perang Rusia dan Ukraina gitu. Jadi akibat perang yang berkepanjangan dengan Rusia dan keterbatasan persediaan menjelang musim dingin, pemerintah Ukraina ini memutuskan melarang ekspor bahan baku energi seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Wah, berarti ada kelangkaan supply di situ yang bisa mendongkrak harga naik. Jadi ada sentimen negatifnya untuk batu bara, ada yang sentimen positifnya yang akan membuat harga dia naik gitu. Selain itu embargo untuk Rusia, di mana Rusia itu dibatasi untuk, jadi negara-negara barat tuh nggak mau beli produk oil and gas ya dari Rusia, dan itu membuat satu keterbatasan supply juga gitu. Jadi sebenarnya untuk sektor komoditi energi ini turun, tapi masih akan volatile, naik turunnya tuh akan sangat-sangat drastis sekali. Maka dari itu aku bilang teman-teman, untuk sektor komoditi energi ini bukan untuk investing, tapi untuk trading aja, dan jantungnya harus kuat. Bukan cuma jantungnya harus kuat, duitnya juga harus kuat. Maksudnya gimana? Bukan duit yang
dan yang kepake gitu, bener-bener harus duit dingin, duit sisa gitu ya. Nah terus saat ini tuh Ukraina dia lagi memiliki 9 miliar meter kubik gas dalam persediaan yang akan difokuskan untuk persediaan pemakaian domestik gitu. Jadi negara importir yang terdampak kebijakan ini antara lain Belanda, Jerman, dan Italia bakalan terjadi krisis energi gitu ya. Oke, jadi kita watch untuk oil and gas, coal itu masih bisa fluktuatif. Aku nggak bilang cuma naik tapi bisa turun juga. Naik turunnya tuh lumayan signifikan. Jadi sentimennya tuh tarik menarik gitu. Oke. Apabila The Fed naikkan suku bunga 1%, apa yang terjadi di market? Tanya Kusmiaji Sartono, nanti aku akan bahas ya. Ini aku mau ngejawab dulu pertanyaan dari Jimmy SGU. Saya udah cuan di SMGR, apa perlu dilepas untuk antisipasi market crash? Sebenarnya SMGR ini valuasinya juga masih murah dan harganya belum terlalu banyak naik. Tapi kalau kamu trader dan kamu nggak siap untuk menghadapi floating loss, ya better profit taking dulu. Kalau kamu cuan itu nggak ada yang salah kok gitu, meskipun harga sahamnya lanjut naik lagi gitu. Jadi yang penting asal pokoknya judulnya cuan gitu ya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, bicara tentang kalau Kusmiaji Sartono, kalau The Fed naikkan suku bunga 1%, apa yang terjadi di market? Sebenarnya kalau kita perhatikan FOMC meeting ini yang masih berlangsung sejak 2 hari kemarin, tanggal 16 Juni alias besok kita akan mendapatkan hasil final keputusannya. Jadi market ini masih indecision. Kalau tanggal Indonesia itu sampai tanggal 17 Juni itu hari Jumat nanti. Nah, berdasarkan risalah FOMC minutes pada tanggal 25 Mei yang lalu itu disebutkan bahwa The Fed itu bakalan naikin suku bunga 50 sampai 75 basis point kalau inflasi masih cukup tinggi. Namun inflasi kenyataannya di angka 8,6% itu di atas ekspektasi analis yang cuma 8,3%. Dan itu tertinggi selama 40 tahun terakhir. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan The Fed meningkatkan atau menaikkan suku bunga di atas ekspektasi? Bisa. Di atas perkiraan bisa. Jadi bisa naik lebih dari 50 basis point, bisa naik lebih dari 75 basis point ya, atau mungkin dia akan naik 1%. Apa yang akan terjadi di market jika hal itu terjadi di luar ekspektasi, di luar konsensus analis? Maka market pasti akan turun. Jadi siap-siap guys, koreksi di IHSG ini masih belum berakhir. Seperti yang tadi saya mention bahwa IHSG masih ada potensi koreksi atau berpotensi turun sampai 6924 atau 6900. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan kalau IHSG turun? Kira-kira saham apa aja yang bakal turun? Pastinya saham-saham perbankan besar akan turun. Saham sektor properti akan terdampak juga. Kemudian saham sektor teknologi yang hari ini aktif itu akan terdampak, terkoreksi juga, bisa turun juga gitu. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang trading? Kurangin porsi banget, benar-benar dikurangin porsi banget. Buat teman-teman yang udah terlanjur beli, kalau belinya buat investasi jangka panjang dan fundamental bagus, nggak perlu khawatir, asalkan kamu masih punya cash. Pertanyaannya, teman-teman yang udah nggak punya cash ini gimana gitu? Kalau teman-teman yang udah nggak punya cash, ya udah sabar aja, nggak usah terlalu banyak worry, nggak usah terlalu banyak khawatir. We always hope for the best and prepare for the worst. Cara kita prepare for the worst sebenarnya adalah dengan mengatur money management. Oke? Jadi, kalau aku ngomong tentang money management, tentang mindset, ada yang bilang teori, gitu. Teori nggak penting, ya mungkin market yang akan mendidik dan mengajarkan bahwa itu penting, gitu. Suatu hari nanti. Sekarang aku mau review dulu untuk saham-saham big cap perbankan karena tadi di day briefing M-Trade, jadi briefing siang M-Trade itu ada dijelasin dan mungkin aku akan ulang aja karena di sini penting. Aku akan ulang tentang BCA. Kita ngelihat satu pattern yang perlu diwaspadai untuk saham BCA, ya. Oke, jadi teman-teman lihat di sini. Ya, ini BCA ya. Aku ngelihat pattern apa? Aku melihat satu pattern yang sangat besar sekali. BCA ini ada shoulder kiri. Ini headnya. Ya meskipun ada 3 puncak, tapi ini pattern besar, pattern jangka menengah panjangnya. Dan ini shoulder kanan. Support sangat kuat, sakti sakral di angka 7250.
kalau dia breaking down dari angka 7250, maka bukan tidak mungkin BCA, ya ini aku ngomong dulu the worst case atau the worst scenario, kalau seandainya aku salah ya bagus lah, kalau seandainya aku benar ya bagus juga gitu, kesempatan buat yang belum dapat barang bisa sampai ke 6.200 ya, jadi sampai ke 6.200, dan angka 6.200 ini juga merupakan angka sakral. Kenapa? 6.200 ini angka sakral karena didapat dari ini level breakout dia dari Juli 2021 atau bottom 2021. Waduh, masa sih bisa sampai ke situ? Aku bilang belum tentu. Ini cuma the worst case atau the worst scenario. Nah, kalau misalkan sampai ini ketahan di 7250 ya bagus lah. Artinya big fund atau investor besar itu mereka menahan investasinya di area ini, nggak profit takingnya nggak kebablasan gitu. Tapi kalau seandainya turun sampai ke 6.200, iya siapkan hatimu. Waduh, yang udah beli di atas gimana dong? Nggak apa guys, kalau misalkan udah sampai terlanjur di atas beli, BCA adalah perusahaan yang fundamentalnya bagus, sabar aja. Kalau ada rezeki masuk di sini, tapi jangan FOMO, masih ingat-ingat duit kalau buat tabungan sekolah, uang nikah, uang kebutuhan, tetap nggak boleh masuk ke saham. Intinya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, jangan serakah gitu ya. Jadi sebelum ke 6.200, kalau aku bisa kasih batas lagi satu di 6625 ini juga support yang cukup kuat, mungkin akan mantul dulu. Tapi sekali lagi belum tentu dia jebol ke 7250, belum tentu jebol di situ guys gitu. Ini kata Romero Andre 3, ayolah rontok dulu, tak tungguin rontokanmu. Ya itu tandanya dia masih punya duit. Untuk saham properti seperti BSD, kalau terdampak dengan kenaikan suku bunga, berapa lama untuk recover? We never know, nggak tahu, aku nggak tahu juga gitu. Kita lihat the leveraging, the Fed ini hasilnya gimana, ada banyak banget faktornya, termasuk juga lockdown dari China, itu sangat penting sekali gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong kayak berapa lama gitu. Yang jelas kita bisa melihat peluang yang lainnya juga gitu ya, kita bisa melihat peluang yang lainnya. Saat ini aku bilang kalau misalkan sampai turun lagi, ini dikasih kesempatan buat teman-teman yang mau investasi untuk jangka panjang. My heart is only for you guys. Oke, BRMS boleh masuk nggak? BRMS, sebenarnya aku mau bahas BRMS belakangan ya, tapi anyway, aku bahas sekarang aja deh karena udah pada banyak banget yang nanyain. BRMS tuh kemarin breakout dan hari ini juga breakout dengan volume transaksi tinggi banget. Tapi volatility-nya gila. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan grafik 1 menitnya BRMS di sini, teman-teman bisa perhatikan grafik 1 menitnya BRMS. Nah, 1 menit mulai dari jam tanggal 15 Juni jam 9. Oke, berarti 15 Juni itu di sini. Ini fluktuasinya tuh lumayan, naik turunnya tuh lumayan banget ya untuk BRMS ini gitu. Jadi teman-teman lihat aja candle-nya. Ya ini candle-nya tinggi, ekor atas dan ekor bawahnya tuh juga panjang gitu. Jadi hati-hati sih kalau mau trading di sini benar-benar tiny portion yang kalian cuman ngetes doang gitu. Jadi jangan anggap kayak dia bisa bawa uang banyak karena marketnya lagi kayak gini. Kalau sampai marketnya jatuh, dia bakalan keseret, bisa turun jatuh juga gitu. Oke, terus aku akan bahas sektor komoditi batu bara. Seperti yang tadi aku udah bahas teman-teman di awal, bahwa sektor batu bara ini koreksi selain karena profit taking juga karena China itu lockdown dan permintaan batu bara China termasuk yang terbesar dari Indonesia gitu. Jadi permintaan batu bara impor ke China dari Indonesia ini bakalan berkurang banget gitu. Nah, kita lihat untuk beberapa saham yang hari ini turun, ada Raw Energy. Kemarin patternnya bagus. Nah, ini yang disebut dengan volatile market. Maka dari itu saya selalu bilang untuk kurangin posisi, sabar dulu. Sejak pekan lalu kita udah mulai keluarin kayak apa ya, antisipasi untuk bearish gitu. Karena sejak pekan lalu itu, bahkan sebulan yang lalu itu naiknya tuh market bukan didorong oleh satu hal yang fundamental atau signifikan, melainkan didorong oleh naiknya saham GoTo doang gitu. Jadi bukan satu hal yang fundamental. Jadi market masih berpotensi untuk sangat fluktuatif banget, risiko banget gitu. Nah ini ada kemarin tuh dia kita ada buy
karena dia keluar candle ini ya, jadi turun tajam terus keluar candle ini, terus kemudian kita expect dia ada pantulan atau technical rebound. Yang terjadi malah hari ini dia ARB dan volumenya lebih tinggi daripada volume kemarin. Jadi kita sebagai trader harus objektif ya, harus objektif, dimana kita mesti kalau waktunya batasin resiko ya batasin resiko gitu. Kalau ekspektasi kita salah, antisipasi kita salah, ya wes kita batasin resiko aja gitu. Terus kemudian selain itu Indi juga kemarin tuh chartnya cakep banget sebenarnya, dan dia lagi berada di area support, pas banget di support. Ini kurang apa lagi chartnya, didahului uptrend kemudian jatuh dengan drastis, kemudian keluar hijau di support kuat. Tapi kenyataannya it doesn't work hari ini. Kadang-kadang it works, lebih sering worksnya. Ini doesn't work hari ini. Dan dia turun, volumenya juga lebih gede dari kemarin. Candlenya ini sangat bearish sekali. Jadi tadi kita cut aja gitu. Oke, terus kemudian yang hampir ARB juga tuh ada UNTR, PTBA, dan ITMG. Kalau misalkan besok naik lagi gimana? Kayaknya kita bakalan wait and see sih. Kita wait and see, nggak akan langsung buyback gitu. Jadi kita akan wait and see dulu guys. Nah terus ini teman-teman bisa lihat UNTR ini sama juga patternnya. Terus PTBA dan juga ITMG. Ini tadi kita juga exit. Saranin untuk exit. Terus ITMG juga karena udah di support yang kuat banget ya, terutama INDI dan PTBA. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini dia di support kuat 3810 ya, 3810 di sini mantul hijau dan jatuhnya tuh memang kenceng banget abis dividen kemarin. Terus kemudian dia jatuh lagi. Nah garis hijau ini aku gambar ketika waktu itu bagi dividen sekitaran Kamdev tanggal berapa ya, 3 Juni kalau nggak salah, 2 atau 3 Juni. Dia bisa turun sampai 21%, dan kenyataannya ya dia turun benar nih, hampir 20%-an gitu. Kesimpulannya buat teman-teman yang udah dapat dividen di sini 15% ya, sekarang mungkin floating loss rugi dikit, tapi bakalan ada pantulan. Kalau pas ada pantulan, manfaatin untuk kurangin posisi aja gitu. PTBA parah banget abis bagi dividen. Sebenarnya bukan semata-mata bagi dividennya aja ya, karena memang ada sentimen negatif. Sentimen negatifnya dari mana? Sentimen negatifnya ya tadi itu, lockdown China itu. Oke. Terus guys, jangan lupa join seminar cuantastik besok hari Sabtu, mtrade.id/cuantastik. Di situ joinnya, cara joinnya ke mtrade.id/cuantastik. Karena kita akan bahas tentang peluang dan tantangan saat inflasi tinggi, saham-saham apa aja yang masih bisa dilirik gitu. Dari kacamata analis yang lain, jadi dari kacamata analis Trimegah Sekuritas gitu. Karena kalau dari aku ya, dari Mtrade ada yang kita suka apa aja gitu ya. Oke, terus Gosco dan PNBS gimana? Ini ada yang nanya PNBS yang masih hype juga, masih trending. PNBS sih sebenarnya koreksi normal aja, cuman kalau jangka pendeknya di Mtrade disaranin untuk jual dulu karena kita ngincer koreksi yang lebih dalam. Tapi jangka menengahnya kita masih ngehold, jadi masih cakep sebenarnya. Disclaimer on guys, karena ini termasuk cukup volatile ya. Jadi kalau mau ngehold jangka menengah ya alon-alon wae lah, nggak usah banyak-banyak lah gitu. Oke, terus abis itu kita akan bahas saham apa ya? Tadi mau bahas apa ya? Kok jadi lupa ya? Oh, Gosco. Tadi Mtrade ada masuk Gosco. Oke, ini patternnya mirip kayak pattern saham batubara kemarin. Jadi dia jatuh kencang, keluar hijau pas di support kuat, dan ini support kuatnya MA100. Kita berencana untuk profit taking mungkin maksimal sekitaran 186-an, 190-an itu maksimal. Jadi kemungkinan kalau di bawah itu ada tanda reversal, kita bakalan profit taking. Tapi guys, kita tetap objektif dalam kondisi market yang bearish kayak gini. Misalkan besok breakdown dari 149 atau breakdown dari support MA 100-nya di 147 breakdown ke sini, maka kita akan batasi resiko. Jadi seandainya Gosco ini patternnya ngikut saham batubara hari ini, kita akan cut loss gitu. Tapi semestinya sih ada peluang dia mantul karena nggak terlalu banyak sentimen dari China juga. China lebih banyak impor batubara gitu. Oke, terus Arto dan BBHI gimana? Jadi saham-saham teknologi hari ini cenderung aktif. Untuk contohnya ada GoTo yang memang mungkin dikoleksi oleh
investor-investor besar, tapi naiknya udah mulai terbatas banget. Dan teman-teman, GoTo ini kalau kita perhatikan, Gojek Tokopedia, view aku masih sama kok, meskipun dia hijau tapi view aku masih sama. Aku nggak mau masuk dulu, kenapa? Ya biarin aja kalau dibilang konservatif atau apa, karena ini udah divergen, jadi naik chart harganya, tapi chart volumenya dia turun gitu. Jadi sebenarnya yang ngeborong di atas tuh udah semakin sedikit gitu. Oke, terus kemudian Gusko udah aku bahas tadi ya. Aku mau bahas saham sektor teknologi. Hari ini tadi juga MTech juga aktif. Di sini dia aktifnya tuh di bottom banget. Kayaknya sih bakalan ada recovery ya MTech ya. Di sini volume tinggi pas naik dan pas turun volume rendah gitu. Jadi kayaknya bakalan ada recovery. Selain MTech, terus ada apa lagi ya? Oke. Arto, yang paling cakep patternnya sebenarnya dari tiga ini adalah Arto, karena Arto ini dia masih ada peluang, belum terlalu banyak naiknya, dia ngebentuk higher low juga gitu. Cuman sekali lagi sektor teknologi ini termasuk sektor yang sangat sensitif. Kalau misalkan ada kenaikan suku bunga, dia bakalan bisa ada koreksi gitu. Jadi teman-teman sebaiknya jangan FOMO, oke? Bentar lagi kita akan nge-live bareng dengan Pak Billy Budiman. Beliau adalah Head of Retail Equity Sales PT Trimega Sekuritas Indonesia. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang inflasi. Hari ini investor asing net sell atau jual bersih di seluruh pasar sebesar 791 miliar. Di pasar reguler, investor asing ini net sell BCA 231,6 miliar. Kecil buat mereka, kecil guys. Mereka punya triliunan gitu. Jadi mereka masih jual-jualan. TLKM 179,4 miliar, BNI 92,8 miliar, Astra International 72,4 miliar, Citra jualan 46,5 miliar. Jadi kesimpulannya kalau investor asingnya masih jualan BCA, ya kamu kalau mau beli jangan pol-polin duitnya. Kalau belum punya masuk dikit aja, ngetes aja, dikit aja nggak apa-apa. Intinya BCA semakin turun semakin dibeli. Nah, aku mau bahas juga untuk saham berfundamental yang cukup oke sebenarnya. Astra International dan perusahaan ini merupakan perusahaan konglomerasi dan dia juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga CPO. Astra International ini sempat aku review beberapa waktu yang lalu di mana dia naik lumayan signifikan dari bulan Maret 2022 dan nggak mau turun. Nah terus sekarang kalau aku perhatikan, kalau kita perhatikan Astra International ini guys, Astra International ini dia itu berpotensi bisa turun sampai menguji ke supportnya 6.300. Di sini ada high di 26 November 2021 gitu. Terus ada di MA 100 juga di 6375 gitu ya. Ini Astra International. Terus kemudian sampai saat ini ya jadi ini kalau misalkan turun ya baguslah, kesempatan yang bagus. Astra ini perusahaan yang bagus, cuma jangka pendeknya agak-agak slow down dikit. Jadi penjualan di Mei 2022 ini turun 50,4% month on month. Kinerjanya habis lebaran turun secara bulanan. Sebenarnya bukan masalah nggak ada demandnya banyak, tapi chip untuk kendaraan itu kan juga sangat terbatas sekali. Supply untuk chip mobil itu sangat terbatas gitu. Dan kemudian untuk harga CPO juga udah naik tinggi banget ya. Jadi kayaknya bakalan agak slow down dulu gitu. Nah terus kenapa CPO? Karena dia punya AALI sebagai anak usahanya gitu. Nah meskipun mengalami penurunan penjualan secara monthly atau bulanan, ASI ini dia masih mencatatkan kenaikan penjualan, ya kan? Sebanyak 25,27% secara year to date. Maksudnya gimana? Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ASI ini penjualannya turun. Tapi dibandingkan dengan dari bulan Januari sampai sekarang, itu sebenarnya dia ada peningkatan gitu ya. Intinya sih sebenarnya agak slow down lah gitu. Oke. Jadi perlu diketahui sampai Mei 2022 Astra International ini masih menguasai market share di mobil mencapai 71%. Perlu diingat juga ASI ini bukan cuma otomotif aja. Dia ada Astra Agro Lestari dan di dalamnya juga ada United Tractor yang menyumbang penghasilan sekitaran 35%. Jadi kalau dia turun, sebenarnya ini kesempatannya bagus untuk long term investor.
masuk di berapa, nanti dikasih tahu di Mtrade secara real time. Makanya teman-teman yang belum join Mtrade, langsung aja join sebagai user VIP Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Kita bukan cuman ngasih kamu trading signal, tapi ngajarin kamu sampai paham dan mantap secara money management dan psikologi trading. So, terima kasih buat teman-teman coach-coach Mtrade dan sistem trading di Mtrade. Filter trading maksudnya, bukan sistem trading. Oke, terus Unilever bakalan mau bagi dividen, dividennya sekitar Rp84 per lembar saham. Jika dengan closing harga saham hari ini di 4.800, maka dividen yield yang didapatkan sekitaran 1,75%. Bakalan bagi dividen juga tuh INKP, dia bakalan bagi dividen Rp50 per saham dengan jadwal come date-nya di 20 Juni. Di 20 Juni, dividen yield-nya sih kecil, cuma 0,6%, jadi nggak akan terlalu ngefek juga ke harga saham, fluktuasi harga sahamnya. Sekarang kita lihat Unilever gimana. Oke, aku lihat Unilever sih menarik ya. Jadi, instead of mikirin saham-saham komoditi yang fluktuatif banget, ya better sih teman-teman bisa ngelihat saham-saham kayak itu. Kok aku jadi bahasa anak jaksel gini ya, instead of better. Oke. Jadi aku ngelihat pattern ini, pattern flag yang bagus banget gitu. Dan sementara ini sih support terdekatnya di 4630 gitu. Kalau mau beli dikit dulu aja. Nah, aku sih sebenarnya expect dia bisa turun sampai 4290 di Fibonacci 618-nya. Tapi kayaknya belum tentu dikasih deh. Dan ini patternnya cakep pas dia konsolidasi volumenya kecil gitu. Oke. Kita akan invite Pak Billy Budiman. Kita akan invite. Oke, pakai Instagramnya apa ya? Billy. Terima Sekuritas. Halo. Halo Ko Billy, apa kabar? Ya, halo. Apa kabar Bill? Oke. Bisa mundur dikit kali ya Bill ya, biar nggak kepotong info event wajahnya, terus kamera turunin dikit gitu. Oke. Let's welcome Pak Billy Budiman, Head of Retail Equity Sales PT Trimegah Sekuritas. Oke, kita mau langsung aja nih ngomongin yang daging-daging, dan hari Sabtu nanti kita juga ada seminar cuan pasif bareng Pak Billy ngomongin peluang dan tantangan saat inflasi tinggi. Jadi hari ini kita ngomongin tema yang sama, tapi untuk saham-saham detailnya mungkin lebih di seminar besok Sabtu ya guys, jam 10 pagi. Jadi daftarnya ke mtrade.id/cuantastik. Gratis untuk member Mtrade. Oke. Bill, kalau kita ngomongin tren inflasi di Indonesia nih, apakah akan segera break dari batasan BI di 1-3%? Terus kalau kita lihat sekarang tuh udah ada spread negatif antara inflasi dan juga suku bunga gitu. Kamu ngelihatnya gimana nih? Iya, kalau memang kita lihat ini inflasi ini kan memang trennya kan naik ya di seluruh global ya, karena kan harga energi ini naik semua di mana-mana gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus ngelihat bahwa di Indonesia ini ya Miss ya, ini kita bisa bilang termasuk paling stabil Miss. Kenapa? Karena harga beras masih stabil ya. Terus juga kalau kita lihat BBM kita juga bisa dibilang masih disubsidi gitu kan. Jadi kita kurang lebih kondisinya tuh masih lebih aman lah sebenarnya dibanding sama negara-negara lain. Dan jangan lupain juga kalau negara kita ini penghasil komoditas nih, ya kan? Coal, CPO, gitu kan. Nah, ini bisa dibilang kan membantu kita juga nih sebenarnya secara ekonomi. Dan memang ini mungkin ini aja ya Miss ya. Kita juga tahu kan market ini sekarang ini lagi nggak gampang ya kalau kita mau ngomong gitu ya. Ya memang kelihatannya IHSG itu baik-baik saja nih di 69, 7.000. Tapi kalau kita lihat mungkin portfolio ya itu mungkin rasanya kok kayak indeks di 6.000 atau 6.300 gitu ya, bukan seperti 7.000. Ya memang kita harus melihat memang ada beberapa saham ini yang menopang IHSG karena bobotnya besar sendiri gitu kan. Nah tapi memang kalau aku mau lihat sih dengan kondisi market yang seperti sekarang ya, itu tuh teman-teman harus tetap fokus sama saham-saham yang memang fundamentalnya tuh oke, yang profitnya ada, yang bisa dibilang trennya tuh bakal sustain untuk beberapa tahun ke depan harus secara fundamental gitu. Jadi jangan terlalu worry atau takut ya teman-teman, karena memang I understand lah, totally understand kalau kondisi market berapa waktu belakangan ini tuh agak sedikit challenging. Oke. Bill, kamu bisa nggak posisi wajah naik dikit gitu, agak jauhin dikit kameranya? Gini. Oke, keren. Siap. Oke, ini atas permintaan beberapa teman komennya aku matiin dulu, kayaknya mau fokus nih belajar sama
Ko Billy nih gitu ya. Oke, Ya, Bill, sebenarnya tuh apa sih yang menyebabkan faktor kenaikan inflasi di Indonesia? Apa sama kayak US di mana inflasi itu disebabkan karena kenaikan komoditas dan makanan, terus kemudian terbatasnya supply gitu. Sama nggak sih sebenarnya? iya. Sebenarnya sih kalau kita ngelihat kalau Indonesia ini masih balik lagi yang tadi aku bilang ya, relatively sebenarnya masih stabil gitu ya. Karena kenapa harga bensin belum naik, harga beras belum naik, tapi memang belakangan ini kan ya kita tahu lah ya, apa minyak gitu kan. Terus juga ya seperti biasa mungkin apa gula gitu kan dan segala macam ini adalah mungkin kenaikan dan kita juga jangan lupa kan bagaimanapun kan negara kita ada kan tetap mengimpor-ngimpor barang. Nah, barang di luar kan harganya naik semua kan. Mau nggak mau mungkin ada yang kita dinaikin harganya atau segala macam. Tapi overall balik lagi sebenarnya secara eh, tren kita ini masih dalam kondisi yang stabil. Itulah kenapa kalau dari pandangan kita sebenarnya sih BI nggak bakal naikin suku bunga sebesar bank-bank sentral dunia lain ya, Miss ya. Kalau orang bilang kan, oh the Fed bakal naikin malam ini mungkin 50 apa 75, Juli naikin 75 lagi, mungkin September 50, Desember mungkin naik 25 gitu. Tapi BI mungkin tahun ini bisa lebih santai nih, gitu kan. Mungkin cukup naikin 50, naikin 75, itu more than enough. Apalagi kalau teman-teman lihat semua juga kan, kurs rupiah kita masih relatif stabil ya di 14.700 gitu ya. Belum seperti mata uang negara lain nih, yang udah melemah kemana-mana gitu. Oke, oke, menarik banget sih, menarik banget. Terus gimana nih dampak rencana kenaikan tarif listrik ya, Bill ya? Terus apakah ada chance kenaikan harga Pertalite ini juga karena harga minyak yang terus naik? Iya, oke. Ini dengan apa listrik kan mau naik ya yang 3.500 apa volt ya, watt ya bisa dibilang gitu kan. Nah, ini pasti nanti akan ada dampaknya nih ke inflasi, Miss. Itu pasti akan ada dampaknya ke inflasi, tapi balik lagi Indonesia itu sepengalaman saya di market itu inflasi di Indonesia hanya akan naik kenceng gitu ya. Kalau bensin kita naik ya kan atau harga beras itu benar-benar nggak bisa ke kontrol gitu ya, beras mungkin juga mungkin bahan-bahan benar-benar kebutuhan pokok lah gitu ya, tapi terutama nomor satu itu kalau bensin naik gitu. Kita udah lihat market tahun 2008, 2005, ini saya ngomong konteksnya di Indonesia ya, 2005, 2008, 2013 ya, itu pada saat sequence pemerintah naikin BBM, disitulah angka inflasi kita itu biasanya agak sedikit tidak terkontrol ya, maksudnya naik di atas suku bunga gitu kan, dan itu akan menyebabkan rupiah melemah, ISG melemah juga gitu kan. Nah, tapi selama bensin belum naik harusnya masih aman ya Miss ya. Hopefully lah Ya. minyaknya jangan naik sampai terlalu tinggi di atas 150 gitu Miss. Oke, ini loh ada yang bilang, Miss ntar live dong pas detik-detik selesai rapat suku bunga. Moh ngantuk aku. Wah, jam 2 dini hari, jam 2 dini, jam 1 Iya, dini hari berarti. intinya sih guys, kita kita intinya siap-siap aja lah ya. Kita siap-siap aja. Udah jelas dijelasin bahwa market ini bearish dan kalau aku boleh bentar ya Bill ya, aku mau ulang dikit Ya, nih kasih ini buat teman-teman ya. Udah dikasih lihat IHSG tuh dia ngebentuk lower high. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini high yang pertama, satu, terus high kedua, ya kan? Terus ini dia sebenarnya hari ini ngebentuk lower high lagi, yang ketiga. Semakin turun terus, 1, 2, 3 ini makin turun terus. Bukan tidak mungkin dia breakdown dari EMA 100-nya di 6926 dan dia mungkin akan membentuk lower high yang keempat. Barangkali mungkin sampai 6684 atau 67, nggak tahu juga gitu loh. We just hope for the best and get ready for the worst, prepare for the worst. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi lebih baiklah kalau misalkan saya kasih pesan antisipasi atau waspada, tapi saya salah daripada aku kasih pesan untuk ngegas. Wah ini kesempatan nih serok-serok, ternyata aku salah, itu lebih berbahaya gitu. Bill, kalau kita bicara tentang the Fed nih ya, the Fed itu kan ya, kasih perkiraan suku bunga tuh kisi-kisinya bakalan naik 50 sampai 75 basis point. Tapi kemarin tuh ya. inflasi Amerika tuh gila banget gitu, kayak last week tuh diumumin naik 8,6% di atas ekspektasi dan bahkan tertinggi dalam 40 tahun terakhir gitu loh. Jadi menurut kamu itu The Fed tuh kira-kira bakalan bisa nggak sih naikin lebih dari itu, bisa sampai 1% gitu? Ya, sebenarnya memang dengan angka inflasi kayak sekarang, naikin 50 tuh rasanya kurang.
even naikin 75 pun rasanya itu sebenarnya masih kurang juga gitu kan. Memang sebenarnya harusnya naiknya lebih tinggi lagi. Tapi kembali lagi, monetary policy, kalau kata Chairman Central Bank The Fed itu adalah monetary policy work through expectation gitu loh. Karena kenapa? Contohnya gini deh, sekarang suku bunga The Fed itu masih 1% kan ya, teman-teman bisa dibilang masih sekitar 1% lah gitu kan. Nah, tapi kenapa yield itu sudah 3,3, 3,4 gitu kan? Nah, karena market itu bekerja berdasarkan ekspektasi gitu. Jadi mau The Fed malam ini naikin 75 atau 50, yang paling penting akan didengar orang adalah Powell itu statementnya apa gitu kan, forward guidance-nya itu seperti apa ke depannya. Sekarang naik 75, nanti kan biasa dia akan kasih clue nih, we will several participant misalnya lihat bahwa kayaknya ini bakal kita lanjutin terus nih ke depannya, seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya malam ini kesempatan The Fed untuk naikin 75 basis point nih ketimbang 50. Kenapa? Karena di Fed Fund Futures itu per kemarin malam atau per tadi pas subuh aku cek itu tuh udah 97% tuh pricing in 75 basis. Jadi kalau aku bisa jadi Powell sekarang kesempatan. Kalau kemarin-kemarin ekspektasinya 50. Kalau gua naikin 75, market pasti kaget. Tapi sekarang mumpung Fed Fund Future udah yakin 75, mendingan gue pakai kesempatan ini sekarang naikin 75 gitu, ketimbang 75 gue cuma naikin 50 begitu. Nah, sekarang pun Fed Fund Futures udah pricing in di Juli itu naiknya kurang lebih 175 juga. Jadi I think the Fed itu bisa kirim message, gue akan naikin 75 sekarang, 75 Juli, tapi after that, nah mungkin mereka akan lebih sequence, maksudnya lebih santai lah naikin suku bunga. Jadi sekarang yang mau ditanya orang, yang mau dicari orang, clue-nya adalah seberapa serius nih The Fed untuk contain inflation, dan kira-kira Fed-nya tuh gimana nih rate-nya. Kalau soal rate naik mah udah kebaca lah dari yield 2 tahun, ya kan, yield 10 tahun tuh udah ketahuan, memang ujungnya tuh ya sekitar bisa sampai 3% mungkin. Oke, jadi gini, kalau aku ingat-ingat di tahun 2008 waktu itu ya, itu kan krisisnya, itu recovery-nya tuh lumayan lama karena The Fed itu kayak The Fed dan juga pemerintah ya itu kasih kebijakan moneter fiskal support baik stimulus maupun bantuan yang lain-lainnya itu kayak pelan-pelan gitu. Jadi recovery-nya tuh kayak 2009 tuh recovery pelan-pelan gitu kan. Sampai 2013 baru kemudian stimulus dikurangi 2013 jatuh. Kan lumayan ya, lumayan bisa buat napas gitu loh 5 tahun. Nah, tapi ini kemarin begitu pandemi, sebenarnya kalau aku perhatikan tuh kerusakannya lebih fatal saat ini karena di sektor real kena. Kalau 2008 waktu itu kan cuma sektor finansial. Ini tuh kayak ke dampak semua, kepukul semua sampai sektor realnya. Tapi langsung V-shape recovery. Waktu itu jujur kata aku juga nggak nyangka recovery-nya secepat itu karena benar-benar stimulusnya dibanjirin, kebijakan moneter fiskal tuh benar-benar jor-joran banget gitu. Terus sekarang kejadiannya likuiditas duit banyak beredar di masyarakat, supply belum siap, demand terlalu besar, jadinya stagflasi atau inflasi tapi tanpa pertumbuhan perekonomian. Nah, menurut kamu nih, dibandingin dengan tahun 2008 waktu itu, sebenarnya kira-kira recovery-nya tuh bakalan gimana sih? Ini kalau aku ngelihat recovery-nya agak-agak kurang sehat gitu karena apa ya? Disuntik istilah kata tuh orang sembuh sebentar tuh karena dia minum Panadol atau disuntik morfin gitu. Menurut kamu gimana nih, Bill? Kapan dia bisa benar-benar jadi sehat gitu? Iya, memang kalau kita ngomong kondisi sekarang itu berbeda ya dibanding dengan previous crisis gitu ya atau resesi sebelumnya gitu ya. Kondisi sekarang satu lebih tepatnya dikatakan stagflasi ya, bisa dibilang satu seperti itu. Karena GDP-nya stagnan, GDP first key Amerika udah minus kan. Second key ini pun kalau aku cek di Fed live tracker GDP-nya itu kurang lebih sekitar 0,8 atau 0,9% gitu. Jadi memang udah kepala nol juga gitu. Nah, jadi memang bahaya, bisa jadi orang mikir wah resesi ini 2023 gitu. Dan posisi sekarang The Fed itu juga dilema nih, ya Miss ya. Pertama, kalau 2008, 2009, terus mungkin pada saat kemarin 2020 ya kan, pas COVID crisis gitu kan, enak tuh ngasih stimulus gitu kan, karena inflasi nggak ada waktu itu. Inflasinya tuh bisa dibilang tuh bahkan mati-matian kan, Bank Sentral Dunia itu mau naikin inflation. Nah, sekarang repotnya adalah duit ditarik, ya kan, harga aset turun, ya kan, kripto gitu kan, apalagi kripto agak ngeri sih, aku juga lihat kripto turun sampai begitu, Ethereum sampai udah kepala 1.000 itu kaget.
kaget juga lihatnya gitu Ethereum sampai 1.000 gitu kan. Terus apa kita lihat juga inflasi tinggi. Jadi sekarang tuh jadi the Fed itu susah gitu loh. Kalau ini ekonomi lagi resesi, harusnya gue cut rate dong. Cut rate, gue QE lagi, segala macam. Tapi kalau gue cut rate sama QE lagi, di kondisi yang lagi slowdown kayak sekarang, ini inflasi bagaimana bos? Ini aja inflasi udah 8,6% gitu kan. Masa nanti gue tolong GDP, inflasi tapi naik juga. Nah justru malah itu lebih bahaya. Karena kalau orang tanya, lebih pilih mana the Fed gitu kan? Resesi apa stagflasi? Ya kan, kalau kita baca beberapa orang-orang, ya aku juga lihat lah orang-orang yang udah lebih berpengalaman di market gitu kan, yang dari luar juga gitu kan, mereka bilang sebenarnya central bank lebih pilih resesi, karena resesi, habis resesi cepat disembuhin gitu kan, tapi stagflasi kalau nggak diberesin, itu bisa jadi kayak tahun 1970 sampai 1980-an, ya kan, bisa dibilang tuh 10 tahun lebih tuh dunia tuh ngalami inflasi yang naik, turun, tapi habis itu naik lebih tinggi lagi. Nah ini yang akan jadi bahaya. Makanya kalau bahasa The Fed itu anchor expectation inflation-nya tuh nanti udah ngawur kemana-mana gitu kan. Nah ini yang coba di manage sama The Fed sekarang gitu. Jadi kalau mau ditanya sekarang kira-kira The Fed bakal ngapain, ya dalam posisi yang dilematis kayak gini, The Fed kayaknya menurut saya akan tetap continue naikin suku bunga, tapi dia juga akan naikin, ini bisa dibilang tuh sambil bertahap juga. Sekarang naikin 75, mungkin bulan depan 75 lagi. Tapi kalau mulai ada tanda-tanda inflation itu turun, nah dia kan nanti ke depan, ke belakang bisa santai. Dan teman-teman juga harus ingat, market itu selalu bisa dibilang tuh move ahead of the expectation gitu kan. Jadi jangan heran nanti ketika resesi misalnya kayak dulu 2008 2009 resesi selesai itu kuartal 3, tapi kan market udah bottom deh kuartal 1 gitu. Jadi market itu saham itu selalu bekerja berdasarkan ekspektasi sih gitu. Ini ada Andre Hermawan Santoso, gara-gara embargo minyak Rusia cabut embargo beres kok, gak usah naikin suku bunga. Tidak semudah itu kawan gitu. Jadi ceritanya tuh waktu pandemi kemarin itu banyak dong pabrik-pabrik bisnis yang tutup, terutama di China juga sama. Nah dari situ itu kan lockdown lumayan lama ya, meskipun mereka recover duluan. Tidak hanya di China, di banyak negara juga. Dan ketika mereka tutup pabriknya, mereka tutup bisnisnya, mau bangkit lagi, bikin lagi itu nggak gampang. Apalagi untuk bisnis yang non ESG, di mana mereka mau dapat sumbangan lagi, mau dapat pinjaman atau mau dapat duit dari bank atau dari manapun, itu kayak nggak mudah. Sekarang banyak investor tuh yang fokusnya lebih pada perusahaan-perusahaan ESG gitu loh. Jadi ya mau gimana gitu, suruh naikin supply tapi modalnya kurang. Nah mungkin salah satu faktornya itu gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi bareng dengan Ko Billy, tapi aku izin mau jawab satu pertanyaan dari Kocak Sihat Kocak Tenan ini. Miss, gue kapok main saham, mau balikin semua duitnya, wes kamu pergi gym olahraga aja. Iya, mau balikin semua duit. Oke, aku pernah ada di posisi kamu kok gitu. Jadi waktu itu aku di tahun 2008 ya. Bentar. Ya, jadi aku di tahun 2008 waktu itu aku juga mengalami kerugian yang sangat besar sekali, dan aku merasa kayak aku mau escape, tapi kok gimana ya, duitnya belum balik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya balik juga sih. Intinya sih sebenarnya sabar-sabar aja, sementara kamu berinvestasi di perusahaan yang oke. Kalau perusahaannya terlanjur perusahaan yang nggak oke gimana? Ya udah, pokoknya sabar dulu aja lah. Sekarang udah nggak usah terlalu banyak action beli jual gitu ya. Banyak wait and see-nya dulu. Kalau menurut aku sih masih lebih mendingan saham daripada kripto, karena saham itu ada wujudnya perusahaannya ya. Kalau aku gitu ya, mungkin aku dimarahin sama teman-teman yang lebih suka di kripto, tapi aku gitu. Jadi teman-teman tenang aja lah gitu ya. Oke, terus Sabtu nanti ada seminar cuantastik, teman-teman langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, karena Sabtu nanti kita akan bersama dengan Koko Billy Budiman dari Trimega Sekuritas sebagai Head of Retail Equity Sales, dan kita mau bahas tentang sektor apa nih yang bakalan diuntungkan dengan kenaikan inflasi, saham apa yang berpotensi, dan saham apa sih yang jadi tantangan, dan pastinya akan melengkapi analisisnya mTrade. Kalau teman-teman lihat analisisnya mTrade, mungkin teman-teman udah tahu nih dari morning briefing dan Sabtu
Sabtu pekan lalu pun kita mungkin udah bahas beberapa saham yang potensial gitu meskipun ada inflasi. Morning briefing, day briefing juga setiap hari dibahas. Tapi kita mau dengerin dong view-nya dari Komili Budiman hari Sabtu besok jam 10 pagi. Jadi teman-teman langsung aja ke mtrade.id/cuantastik. Oke, Bill mungkin kasih teaser dikit Sabtu nanti mau bahas apa? Iya, dalam kondisi kayak sekarang itu memang nggak gampang ya. Tadi aku udah bilang sekali lagi, kondisi kayak sekarang tuh nggak gampang. Jadi kita dituntut juga stock picking tuh sektornya pun kita juga harus pilih dengan lebih hati-hati ya gitu ya. Karena ya seperti yang teman-teman lihat lah contohnya kayak misalnya hari ini atau 2 hari terakhir lah gitu kan, komoditinya agak volatile ya gitu ya bisa dibilang gitu kan. Padahal kan bisa dibilang kalau teman-teman ngecek mungkin harga komoditasnya ini semua kurang lebih masih tinggi semua gitu kan ya. Tapi kembali lagi kadang-kadang tuh kita tuh bisa jadi agak bahasanya apa ya, kita tuh bisa jadi panikan lah dalam short term kondisi sekarang gitu. Kadang-kadang beli gitu, kenapa turun ya tiba-tiba kayak gitu kan. Nah jadi apalagi kalau teman-teman yang mungkin nih beli sektor teknologi gitu kan, terus kemarin mungkin cut loss nih di bawah gitu kan, terus beli saham komoditi persis 3-4 hari lalu di pucuk kayak gitu kan. Jadi rasanya kok kayaknya masuk sektor apa aja tuh salah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita lebih pengen nanti Sabtu kita lebih pengen ngobrolin apa ya, maksudnya dalam kondisi kayak sekarang tuh sektor mana yang kedepannya tuh masih oke gitu dalam menghadapi inflasi kayak sekarang. Karena teman-teman harus lihat kondisi sekarang itu tidak semudah kayak Rusia stop perang sama Ukraina gitu kan, nanti pasti harga minyak turun. Rusia stop perang sama Ukraina bukan berarti sanksi ekonomi langsung dilepas sama Europe. Itu satu, ya kan? Terus juga teman-teman harus tahu juga jalur perdagangan dunia sekarang itu tuh sekarang tuh jadi lebih tricky. Ya kan itu juga kenapa kan saham-saham kapal kemarin kan banyak yang naik semua kan, kayak SMDR, itu kan Temas dan segala macam karena kenapa? Itu kan jalur perdagangan yang mungkin biasanya cuma berapa hari, sekarang akan mungkin jadi double panjang gitu kan. Sedangkan kita tahu untuk bikin kapal yang baru itu tuh bukan kalau bahasa aku tuh bukan kayak bangun candi ya teman-teman ya, 1 malam jadi 1.000 gitu kan. Ini butuh waktu yang panjang loh untuk bikin satu kapal gitu kan. Nah jadi kita tuh punya benar-benar problem yang struktural nih sekarang nih. Kenapa? Investasi di dunia oil and gas tuh sudah kurang lebih 7 tahun ini sangat rendah. Apalagi sejak ESG era itu kan udah rendah banget. Jadi supply oil itu benar-benar susah banget. Jadi jangan juga orang mikir, Biden bulan depan kan mau ketemu Prince Arab Saudi kan ya. Berarti oil bakal langsung dipompa lagi nih sama OPEC. Nggak segampang itu juga. Kalau teman-teman ngecek, OPEC punya spare capacity itu tinggal 1,5% atau 2%. Jadi mau dia pompa pun itu nggak akan membantu banyak gitu kan. Terus juga sekarang shortage kapal, dan kalau teman-teman ikutin juga berita, itu kalau nggak salah tanggal 8 apa 9 Juni kemarin, Freeport punya LNG station itu kan meledak ya di US sana gitu kan. Nah orang bilang, wah ini nih penyebab harga komoditas, saham-saham komoditas Indonesia turun nih, lihat dong harga natural gas tuh turun. Yang turun itu harga natural gas di US, karena kan berarti supply gas di US kan jadi banyak karena nggak bisa ekspor kan. Nah tapi masalahnya harga gas di Europe itu langsung terbang teman-teman. Kenapa? Karena sumber gas di Europe itu salah satu yang paling besar dari Freeport ini gitu loh. Jadi dengan Freeport ini sekarang nggak bisa ekspor, nah akan rebutan nih nanti nih Asia, Eropa di winter nanti gitu. Karena LNG-nya ini Freeport ini bilang kemarin malam tuh baru akan partially mulai lagi tuh partially-nya 3 bulan lagi gitu. Nah jadi imagine sekarang tuh energi itu shortage-nya seperti apa, dari produksi yang terkendala, dari logistik terkendala, dan balik lagi kita nih sedang memasuki masa konsumsi energi yang tinggi nih karena di US ada summer ya betul, ada summer driving demand gitu kan, itu akan demand naik. Dan mesti diingat setiap Cina itu online lagi setelah lockdown itu tuh biasa komoditas akan shoot up naik lagi gitu. Jadi memang kalau mau dibilang sebenarnya stok sektor yang paling aman dan paling bisa sustain ke depannya itu sepertinya memang masih komoditas ya gitu. Tinggal nanti mungkin ya kita lihat ya, kita lihat sektor komoditas mana nih, kan komoditas terbagi banyak sub komoditi gitu ya, mana yang menarik gitu. Oke. Good. Thank you banget, Bill. Ini Budi Kaim bilang BI rate naik, interest
bank naik, NPL juga akan naik. Amsyong tenang, masih tetap akan ada peluang kok. Jadi seperti kata Ryan Lau ini, panik boleh tapi jangan nyerah. Momen seperti ini justru muncul orang-orang kaya baru dan orang-orang bahagia baru. Cie. Oke. Ini GJL 5.000 kok, jangan balik dulu kok, masih banyak yang mau nonton. Oke, kalau mau nonton kok beli lagi langsung aja ke seminar Cuantastik besok hari Sabtu di mtrade.id/cuantastik. Oke ya teman-teman, nanti Sabtu kita akan bahas lagi sektor apa yang potensial, saham apa yang potensial dalam masa yang challenging ini. Aku nggak mau ngomong susah, tapi challenging dan justru kadang-kadang mungkin ada peluang yang teman-teman belum lihat gitu. Jangan lupa join sebagai user VIP Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id, karena kita tidak hanya memberi kamu trading signal, tapi kita juga kasih kamu tanya jawab saham tuh semua dijawab secara one on one semuanya. Terus teman-teman juga dapat morning briefing, day briefing, sore briefing, dan hatimu tenang tentram. Psikologi trading dibantu, dijagain, money management dikasih tahu berapa banyak boleh beli saham, dibatasin berapa banyaknya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kau beli Budiman. Thank you Jalan. Terima kasih. Thank you teman-teman ya. Thank you buat semuanya. Sehat selalu dan salam profit. Dadah. Bye. Bye. Yeah.